قد كفاني علم ربي Dari keimanan itulah yang kemudian membuat hidup mereka menjadi sukses. Keyakinan mereka kepada Allah. Zaman seniki niki yakin kula niki nyangkin suwi nyangkin tipis. Kepepet karo krisis. Omo zaman ini zaman pandemi meketen nyangkin suwi wong nyangkin mboten percaya ning Allah. Orang dulu tidak hebat dari kita, tidak lebih cerdas dari kita, tidak lebih kaya dari orang sekarang, tapi orang dulu diberikan kekuatan keimanan yang luar biasa. Itu yang kemudian diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan khawatir menghadapi apapun di masa yang akan datang, jangan takut menghadapi apapun yang di masa yang akan datang, selama kita ini punya keyakinan, keimanan kepada Allah. Yang kita khawatirkan bukan rintangannya, tapi manakala keimanan terlepas dari hati kita, itu yang khawatir. Sebab kalau orang sudah tidak punya keimanan, keyakinan kepada Allah, itu bagaikan batu yang di lautan. Wenten watu ngambang nih laut, dibuntang banting kanan kiri terbawa sampai akhirnya pecah dan hancur sendiri. Nah, maka yang harus dikokohkan adalah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Wong bengen niku saking yakin ning Allah, kadang-kadang sing ora manjing akal dadi. Wong bengen lamun anyang-anyangan sing ditaleni jempol sikil. Ya waras. Tangi turu gulune ora bisa nyelak sing dipe kengulu. Waras. Takokaken ning dokter urusane napa jempol sikil sering nguyuh lah urusane. Tapi kok waras. Karena mboten percaya ning jempole, percaya ning Allah. Apa urusane lar gulu karo kengulu? Kengulu disalah napa kok sing dipe kengulu giyebuki. Waras. Nah, ini yang sekarang kita makin lihat lama makin tipis lah, apa iya lah, apa benar, apa bisa, selesai. Kalau umat ini menanyakan apa bisa Allah melakukan seperti itu, roboh keyakinan kita kepada Allah. Sahabat Nabi itu nggak takut ngadepi berabanya. Kalau yakin sama Allah ditolong oleh Allah. Tapi kalau orang nggak yakin sudah oleh. Kita itu kalau nggak yakin sama Allah gantung di langit, naik enggak, turun enggak, untung orang kegawangin doang. Allahumma ya Allah, dikabulkan syukur, nggak dikabulkan juga nggak apa-apa, lewat. Dan orang yakin itu modalnya dua. Satu, perbanyak ilmu. Sebab yakin itu lahir dari ilmu. Ya ini ku para guru-guru kula niki kiai ustad di para ustad mboten dagang mboten memacu. Ya anak 15 mangan kabeh. Kok sing jadi karyawan kok khawatir. Sing jadi pedagang kok takut. Sing jadi pengusaha kok was-was. Para ustad itu nggak ada yang was-was, nggak ada yang khawatir. Dan alhamdulillah dikasih makan semua anak. Nah, ini yang harus kita pelajari. Aja iri nih doang nih kiai nih ustad nih kang. Kita mah yang bisa ku mengkonon kiai mur mancing akal ya. Ning omah bae je soge. Kita memudar mandir ora soge-soge. Ya beda. Yang membedakannya apa? Mereka itu para ulama punya keyakinan kepada Allah. Maka butuh ilmu. Orang tuh kalau nggak punya ilmu nggak bakal yakin sama Allah. Ngaji, datang sama kiai sama pesantren, datang majelis-majelis taklim. Insya Allah kalau orang itu ngaji sejelek apapun ujungnya bakal jadi baik. Asal ngaji ini terus aja setengah-setengah. Tapi sing setengah-setengah niki alamat suul khotimah. Bengen kita mengaji bengen. Kok saiki orang ngaji ora suul khotimah. Terus saja insya Allah ujungnya diberikan kebenaran, dibimbing oleh Allah. Nggih. Kalau pemimpin tuh masih rajin ngaji berarti masih bisa dibenerin, diingetin. Dan insya Allah kedepannya benar. Tapi kalau pemimpin orang gelem ngaji,
tekane hadir sambutan balik lagi ruwet urusannya. Dan kata-katanya mengkoten rawuh sambutan waya ceramah balik. Wong buku ngaji niku sing penting. Nggih. Satu wong niku lan mboten derbe ilmu kan gati. Waduh, masya Allah wong bodoh niku kadang-kadang ngacak-acak ibadah. Wong sengen wenten wong bodoh sholat jenazah ngentut kan. Sedang sebelah ustad selesai sholat kata ustad sholat jenazah aja ngentut sirma batal salate mau kan boten kiai boten. Batal wong kula mun ngentut batal salate sholat wudune batal salate. Boten kiai boten batal. Lah kelipen ora batas sing mau durung wudu kula medurung. Sios kudu derbe ilmu nggih sing kekalih kudu rajin nginget maring Allah. Lah wenten zikir, wenten rotibul haddad, wenten maulidan niku ngingetaken maring Allah. Zikir niku tetaline ati. Ati niku lamun boten ditaleni mlayu-mlayu. Nggih. Kudu di ati boten ditaleni ngikat yang mengikat hati kita ini apa? Zikir. Zikir kita kepada Allah. Wenten sing zikir niku kenceng kados wau niku. La ilaha illallah subhanallah alhamdulillah kenceng. Wenten sing zikir meneng alon tapi dudu ngantuk. Semuanya mengingat Allah, hanya metodenya yang berbeda-beda. Ya. Lah wenten Sayyidina Abu Bakar ditakon, ya Abu Bakar, kata Nabi, kalau zikir bagaimana? Saya zikirnya pelan ya Rasulullah. Kenapa? Lebih meresap dalam hati. Kalau engkau ya Umar zikirnya bagaimana? Saya keras ya Rasulullah. Kenapa keras? Musir setan. Karena bukan anu wong sing ora trimi ku dikiran keras-keras, jawab musir setan. Siapa setannya? Sihir. Ya. Maka zikir itu yang mengingatkan kita, mengenalkan kita kepada Allah. Wong disebutkan di dalam beberapa riwayat hadis, orang itu kalau zikir niku sing goncang niku ars. Geger niku malaikat tampun wong wenten wong zikir ribut niku malaikat. Suara zikir itu sampai ke ars. Jangan dikira kita tadi membaca Ratibul Haddad gak sampai kedengaran di sana. Apa iya tuh? Terus mati deh, orang percaya megati omongane sampai. Nah itu mengikatkan hati kita untuk senantiasa mendekatkan kepada Allah. Yazimul usru yati billadzi arju jami'a